waktu di Hadramut diberi tanggung jawab untuk mengatur dari Senin ketemu Senin taklim kajian hadrah yang berada di kota Trim. Alhamdulillah wa syukurillah. Al-Fagir yang ngingetin jamaah, lalu yang mengetuk pintu demi pintu, lalu yang menggiring mempersiapkan bus dulu. Di waktu yang dimana cuaca di sana begitu panas, kalau dingin begitu dingin ya. Itu kita rapiin busnya, kita rapiin anak-anaknya, kadang bolak-balik ya, mengetok beberapa kamar yang ada di sana ya, di Darul Mustafa. Itu alhamdulillah Al-Fagir mendapatkan tanggung jawab dengan syukur yang begitu luar biasa, sehingga dari tanggung jawab tersebut Al-Fagir bisa mendapatkan pendekatan dan pula khidmah kepada tuan-tuan guru yang mulia min ahlil ilm wa ahlil khosyah wa ahlil kasyf. Komplit udah komplit, orang luar biasa semua di sana. Dan alhamdulillah wa syukurulillah, untuk tertib hari Selasa itu pembacaan Hadrobas di rumah Mufti Hadramiyah Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Di rumah Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, di situ dibacakan Hadrobas Sauda setiap hari Selasa ba'dal asar. Dipimpin oleh siapa? Pimpin langsung oleh guru kita almarhum Habib Ali Masyhur Ibnu Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Saleh. Itu setiap hari Selasa, dari Senin ke Senin. Kalau hari Selasa itu terus kita rutin menggiring anak-anak, merapikan bus yang ada ya. Lalu mereka orang turun, kita kebagian capeknya. Kelihatannya mereka orang yang enak, duduk di depan berzikir, makan kopi, dapat kue. Kita udah nggak nafsu apa-apa karena capek, lelah, keringetan, mutung ya. Tapi di dalam khidmah, apabila kita nikmati, Allahu Akbar, kenikmatan tersebut akan sempurna di waktu yang akan datang kalau emang kita ikhlas. Tidak akan ada sia-sia. Man khadam guddim ya. Siapapun yang berkhidmah dia pasti terdepan. Itu perkataan tidak sia-sia dan perkataan haqqul yakin. Jikalau Anda tahu dengan umur takala itu 60 lebih, Habib Masyhur, bayangkan beliau yang baca Hadrobas Saudan jerit-jerit seperti tadi. Dia badai masih muda, kalau malas juga udah gak kehitung. Ini bayangin di umur segitu ayuhal ikhwah, beliau yang mimpin jerit-jerit Hadrobas Saudan dari awal sampai akhir. Kita aja baca Hadrobas Saudan kadang ngap, berhenti dulu, baru kita lanjut. Kenapa? Karena kita semuanya berengkelek ya, kita nggak nyampe. Tapi beliau dengan gigihnya, bayangin dengan umur seperti itu baca Hadrobas Saudan beliau yang mimpin. Allah ya, begitu orang-orang besar. Kalau kita melihat wajahnya sudah luluh hati kita, ngelihat wajahnya aja hati kita luluh, apalagi beliau terucap, apalagi senyum. Kalau bila perlu kita pingsan 7 hari 7 malam, saking bahagianya, bukan pingsan karena capek. Hakada, begitulah go. Nah, niat yang paling terbesar Al-Fagir selipkan di dalam pembukaan ini, yaitu pembukaan tanah Purwakarta. Semoga dengan tawasul yang begitu hebat yang ada di dalam Hadrobas Saudan ini, tawasul yang begitu komplit, tawasul dunia, tawasul hati, tawasul mati, tawasul kelak di padang mahsyar, itu dengan jumlah yang begitu komplit di dalam Hadrobas Saudan. Maka yang istiqomah, camkan, kalau Anda istiqomah membaca Hadrobas Saudan, beres dunia kita, beres akhirat kita. Karena kalau Anda membaca makna arti yang ada di dalam Hadrobas Saudan, luar biasa ayuhal ikhwan. Ini tawasulnya bukan kepada orang yang eceh-eceh, masyayikhil hadrah, orang-orang yang mulia
di dalam situ tawasulnya begitu komplit. Untuk kehidupan kita, hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita ke depan, rezeki kita, kehidupan kita, rumah tangga kita, apalagi orang tua kita, masuk semuanya di situ. Allahu Akbar. Untuk anak-anak kita, untuk akidah kita, itu komplit. Kalau Anda baca bagaimana artinya, di situ semuanya komplit. Hakul yakin, kalau Anda istiqomahkan, kullu hajat yang qadi, semua hajat akan dikabul. Itu patennya Hadrabah Saudah. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Dan jangan lupa kabarkan teman-teman kita, saudara-saudara kita, dibuka setiap hari Minggu malam Senin di markas Nurul Habib untuk umum, laki-laki dan perempuan, siapapun yang mau hadir. Insya Allah, walaupun seminggu sekali kita baca, itu bisa menjaga akidah kita, iman kita, bahkan tawasul ini bisa menjaga kita dari orang-orang yang ingin jahat kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita. Bahkan apapun Anda punya hajat, apalagi hajat dunia, hajat kuliah, hajat kerjaan, kecil itu kategorinya setitik di Hadrabah Saudah. Itu mesti titik enteng. Kalau kita bandingkan, kayak apa? Kayak apa? Kutil toke. Itu kurang lebih kayak kutil toke itu. Kalau emang Anda yakin benar-benar Anda memahami, Allahu Akbar. Aqulu lakum haq. Allahu Akbar. Dan ini salah satu yang diistiqomahkan sama Habib Ali Masyhur sampai akhir hayatnya. Tidak pernah lepas, setiap hari Selasa Hadrabah Saudah. Luar biasa. Dan di dalam pembukaan ini dengan niat hajat yang besar. Loh, ini hajat yang besar, Anda hadir, Anda berarti Anda membantu ikut andil bertawasul dan doa untuk kelancaran bagaimana tempat kita semua. Ini hasil perjuangan kita loh, bukan main-main. Hasil perjuangan antum-antum, bukan perjuangan Anda sendiri. Ini hasil perjuangan antum-antum loh. Antum di situ kita andil. Maka yang tidak istiqomah, saya jangan diputus. Listrik yang sudah mengalir jangan diputus, terus alirkan. Jangan sampai ada memutuskan diri di dalam aliran ini, sayang. Karena aliran ini terus mengalir dan tegangannya begitu tinggi. Kalau kita bawa sampai akhir hayat kita tutup mata, kalau bisa, karena ini kebutuhan kita untuk hari entar. Kalau Anda 3 hari nggak makan lapar, bagaimana kelak? Berarti kita wajib berjuang di dalam hidup untuk kebutuhan perut, kehidupan kita, dan pula untuk kebutuhan kelak kita masuk liang kubur. Kalau kita tidak sempurnakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, di sono lebih tegang, di sono lebih menakutkan, di sono lebih la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan setiap hari Minggu kita adakan kajian setelah Hadrabah Saudah. Kita ambil sedikit-sedikit waktu, yang penting barokah. Yang kita ambil tentang at-tawadu wa dhammul kibri wal ujubi, yaitu tentang tawadu. Artinya tawadu itu rendah hati, bukan menekukkan kepala. Awas, banyak orang menekukkan kepala, pas kepalanya dikeatasin, ya pisau udah nancep di perut. Ya, hati-hati. Namanya tawadu itu rendah hati. Dan dzam, kejelekan, al-kibri yaitu kesombongan, dan ujub, ya, ujub. Nah, di sini dikatakan qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, ar-rasikhu fil ilmi, orang-orang yang rasikh, yang benar-benar mutamakkin, mutadalli, yang benar-benar ahli ilm, memahami ilmu, man wujida fi ilmihi arba'ata asyara, yang terdapat pada ilmunya 4 hal. Kalau 4 hal ini terdapat pada ilmunya yang didapati oleh seseorang, maka menunjukkan orang tersebut benar-benar ahlul ilm. Apa yang pertama? At-taqwa bainahu wa bainallah. Bagaimana tingkatan ketakwaan antara dirinya ahlul ilm
dan antara Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wattawadu'a bainahu wa baina khalqihi, dan rendah hati antara dia yang mempunyai ilmu dengan antara makhluk-makhluknya Allah. Di sini antara khalqihi yang artinya makhluk Allah bukan hanya manusia. Benda mati pun dan pula dengan binatang-binatang yang ada di sekitarnya pun mereka bisa muamalah yang baik dan merendah hati yang baik. Itu tanda yang kedua. Lalu tanda yang ketiga, wazuhda bainahu wa bainad dunya, zuhud antara dirinya dengan dunia. Lalu tanda yang keempat, wal mujahadata bainahu wa bainan nafsi, yang selalu berjuang mujahadah antara dirinya dengan hawa nafsunya. Empat tanda tersebut wajib ada di dalam orang-orang yang berilmu dan di dalam diri kita. Itu empat hal tersebut. Qala ba'duhum, lalu sebagian ulama berkata, tawadu'u yajlibu mahabbatal ikhwan. Tawadu, rendah hati, bisa menarik rasa cinta yang hebat antara saudara-saudara Anda. Kalau orang tawadu pasti dicintai, tapi kalau orang sombong pasti disumpahin. Benar apa tidak? Kalau kita rendah hati, setiap hati akan cinta kepada kita. Tapi kalau kita sombong, setiap mulut akan nyumpahin kita. Bedanya tipis. Yang satu jalurnya nganan, masuk surga. Yang satu ngepot, nyelam ke api neraka. Itu bedanya tipis. Wa qala akhar, dan sebagian ulama berkata, man tawadhu'a ma'an nas tawadhu'an nasu ma'ah. Barang siapa yang merendah hati kepada sesama manusia, maka semua manusia akan merendahkan hatinya kepadanya. Sifat tawadhu yang sangat luar biasa. Sifat tawadhu itu lawannya sombong. Dan ingat, tawadhu itu awal mulanya di dalam hati. Bukan arti kata nukik-nukik terus kita bilang tawadhu lah. Pertama kali sifat tawadhu itu di dalam hati. Kalau hati kita sudah merasa paling hina, disitulah letak tawadhu pada hakikatnya. Berapa banyak orang yang nukik-nukik hatinya, naudzubillah, banyak. Karena tawadhu, nilai tawadhu pertama kali di dalam hati. Seperti apa? Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, sahibul Adn, Al-Habib Abu Bakar Ibnu Abdillah Al-Idrus. Beliau meminta izin kepada ayahnya Al-Habib Abdullah Al-Idrus Sultanul Malah, datuknya marga Habaib yang bermarga Al-Idrus. Al-Habib Abu Bakar meminta izin kepada ayahnya, ya abi, wahai ayahku, izinkan aku meminta izin untuk dakwah ke kota Aden. Lalu kata Habib Abdullah Al-Idrus, boleh kau berdakwah ke kota Aden, tapi dengan syarat, carikan kepada aku orang atau makhluk yang lebih hina darimu. Oh marhaba, kata Habib Abu Bakar. Keluar Habib Abu Bakar. Ketika keluar, melihat ada satu orang lagi mabok teler kepala. Nah, kata Habib Abu Bakar, ini nih orang nih paling hina nih dari saya nih. Tapi dipikir-pikir sama Habib Abu Bakar, ya Allah, kita nggak tahu yang namanya umur. Mungkin saya seperti ini, besok saya mati, kita nggak tahu bagaimana bentuknya. Mungkin ini orang yang lebih mabok, kelihatannya lagi maksiat, kita nggak tahu ntar akhir hayatnya gimana. Sedangkan kematian suatu hal yang tidak bisa ditebak, diketahui oleh manusia. Enggak, kata Habib Abu Bakar, ini lebih mulia dari aku, karena aku belum tahu bagaimana matinya. Cari lagi Habib Abu Bakar sampai beliau masuk pasar. Di pasar melihat ada binatang anjing buduk, sakit-sakitan, kotor. Nah, kata Habib Abu Bakar,
Ini nih makhluk yang paling hina, lebih hina daripada aku. Binatang anjing ini udah anjing buduk, kotor, tinggal di pasar lagi. Lalu berpikir lagi Habib Abu Bakar, ya Allah, seanjing-anjingnya anjing tuh, jadi begitu. Coba Anda bayangkan, seanjing-anjingnya anjing, buduk, sakit-sakitan, kotor, tinggal di pasar. Kalau mati, kata Habib Abu Bakar, jadi tanah. Tapi aku Abu Bakar Adni, kalau mati ada hisab, ada sirat, ya masih banyak proses kelak di padang mahsyar. Enggak, katanya, anjing ini lebih mulia dari aku. Akhirnya tuh pulang Habib Abu Bakar, wahai ayah, wahai abah, tidak ada yang lebih hina dari aku. Lalu Habib Abdullah Al-Idrus tersenyum, lalu beliau memberikan izin kepada Habib Abu Bakar Adni untuk berdakwah. Luar biasa. Hadza huwa tawadhu. Ini hakikat tawadhu. Tidak pernah di dalam hati kita merasa lebih baik, lebih mulia daripada orang lain. Wa in kana asiyan, walaupun kita berhadapan dengan orang ahli maksiat. Kalau ada di dalam hati kita berdetik, ini orang sering maksiat, ente hina, awas, hati-hati. Orang yang sombong tidak tahu dirinya sombong lebih berbahaya daripada ahli maksiat yang tahu diri bahwa dirinya penuh dengan dosa. Ingat itu. Orang yang sombong, yang tidak tahu dirinya sombong, lebih berbahaya daripada orang yang selalu bermaksiat tapi menyadari dirinya bahwa dirinya pendosa. Ahli maksiat tersebut lebih mulia daripada dia. Luar biasa, Masya Allah. Lalu sini dikatakan, ayuhal ikhwan, qala Ibnul Mubarak, Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak berkata, at-takabburu alal aghniya wa tawadhu'u lil fuqara minat tawadhu. Sombong kepada orang-orang kaya raya, sombong kepada orang kaya yang sombong, dan rendah hati kepada mereka orang-orang fakir dan orang-orang miskin, minat tawadhu. Itu tanda ketawaduan, rendah hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, sombong kepada orang kaya, sombong sedekah. Dan sombong kepada orang kaya yang sombong, itu tawadhu. Sedangkan merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, karena hartanya, hilang setengah iman kita, kata baginda Nabi Muhammad. Man tawaddu'a lil ghani, barang siapa yang merunduk tawadhu, merendah hati kepada orang kaya karena kekayaannya, setengah imannya hilang. Luar biasa. Makanya sombong kepada orang kaya yang sombong itu tawadhu, dan dikatakan itu sedekah. Luar biasa. Qala Al-Habib Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, at-takabburu alal aghniya at-tawadhu. Kama qala Ibnu Mubarak wa ayudhiral lil aghniya al-istighna'a wa adamal hajati ilaihi. Arti kita sombong kepada orang kaya yang sombong, kata Habib Abdullah Al-Haddad, mengartikan perkataan Al-Imam Ibnu Mubarak, kita menunjukkan bahwa kita tidak butuh dan tidak mempunyai hajat kepada manusia tersebut, yang artinya istighna, merasa cukup, tidak kafafan, tidak menjadi orang minta-minta. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang kaya, itu bukan arti kata kita tawadhu, tidak. Itu hablum minan nas. Kita mengajak mereka untuk ikut andil di dalam kebaikan, ini suatu hal yang baik. Mengajak mereka untuk mengambil jalur yang baik atau untuk melakukan hal yang baik, ini salah satu dakwah. Ayyara annahu ahsanu minhum batinan wa dhahiran li'annahu la yadri man huwal khairu indallahi subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang rendah hati
itu hamba-hambanya Sang Maha Pengasih. Ingat, kedudukan orang-orang yang rendah hati, hamba Sang Maha Pengasih. Apa Allah firmankan? Wa ibadur rahman, dan mereka hamba-hamba rahman, yang artinya hamba-hamba Allah Sang Maha Pengasih. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang dimana hamba-hamba rahman yang mempunyai sifat kalau sudah berjalan di atas bumi, berjalan hauna, tumaknina, rendah hati, tidak ada sifat sombong di dalam dirinya. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, itu ciri hamba-hamba rahman. Allahu akbar. Nah, maka dari itu bahwa sifat tawadhu itu sifat yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Rasulullah itu sayyidul mutawaddiin, pucuknya orang-orang ahli tawadhu baginda Nabi Muhammad. Bagaimana tidak tawadhu? Ketika beliau berjalan, unta lagi marah dengan pemiliknya, lalu unta tersebut melihat Nabi Muhammad lewat, lari sang unta tersebut menghadap Nabi, diterima oleh baginda Nabi Muhammad, dan diletakkan mulut unta tersebut di telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berbincang-bincang dan mengeluhkan keadaan. Lalu digiring unta tersebut oleh Nabi Muhammad kepada pemiliknya, wahai pemilik unta, unta tersebut tadi menyampaikan kepada aku, engkau lebih banyak memperkerjakannya, tapi sedikit engkau memberikan makanan dan minum kepada untamu. Apakah benar ya Rasulullah? Unta tersebut berkata seperti itu. Na'am ya Rasulullah, saya niatkan unta ini untuk saya sembelih dan dagingnya akan saya bagikan kepada muslimin wal muslimat. Allahu akbar. Hakada tawadhunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu tawadhunya Rasulullah. Makanya lihat, tidak ada orang yang berani mengangkangkan kepala di hadapan baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau orang sudah tawadhu, Allah jadikan semua makhluknya tawadhu kepadanya. Saking tawadhunya baginda Nabi Muhammad, tak kala seorang kafir tersebut menantang Nabi, kalau emang engkau bisa memanggil pohon yang besar tersebut wahai Muhammad dan sungkem kepadamu, maka aku akan masuk ke dalam Islam. Dipanggil oleh Nabi pohon tersebut, bergerak pohon tersebut mengeluarkan akar, lalu berjalan menghadap Nabi. Di hadapan Nabi, pohon tersebut menukik, menunjukkan tawadhunya kepada manusia yang paling tawadhu di muka bumi ini, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu sifat tawadhu lebih diwajibkan kepada orang-orang spesial. Yang pertama, kepada kedua orang tuamu, itu lebih wajib Anda bertawadhu. Kepada guru-guru lebih wajib Anda bertawadhu, dan kepada orang-orang yang lebih tua darimu. Tiga hal tersebut lebih diwajibkan kita bertawadhu, merendah hati kepada tiga manusia yang Allah ciptakan, yang menjadi orang tua kita, guru kita, dan orang yang lebih tua umurnya dari kita. Laisa minna, kata Nabi, bukan dari golongan kami, kata Nabi. Malam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana, bukan dari golongan kami, kata Nabi, yang tidak mempunyai sifat sayang kepada orang yang lebih bawah umurnya dari kita, dan bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak bisa menghormati yang lebih tua dari kita. Itulah konsep di dalam Islam, dan konsep yang begitu sempurna yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan